Bapak, Ibu, sahabat-sahabat tercinta, ya, kita sepakati dulu bahwa sholat itu pakai niat, ya. Innamal a'malu binniyat. Anda mau sholat duhur, Anda mau sholat maghrib, isya, rawatib, kan ada niatnya. Tadi kita niatnya qobla subuh, karena doa dan bacaan sholat subuh dan qobla subuh kan sama aja. Ada Fatihah, ada surat, ya nggak? Lalu yang membedakan apa? Niatnya. Jadi kita sepakati dulu, sholat itu harus pakai niat. Itu yang sepakat. Yang tidak sepakatnya apa? Ada yang niat itu dilafadzkan, usolli fardo duhri arba'a rokaatin dan seterusnya. Ada juga, udah otomatis kok. Begitu saya menghadap kiblat, hati saya udah mengatakan saya mau sholat apa. Apalagi kalau sholatnya berjamaah, sudah jelas itu, ya, sholat duhur kah, asar kah, udah automatically gitu, udah otomatis, tidak perlu diucapkan. Nah, ada saudara-saudara kita yang berpendapat begitu. Tapi ada juga saudara kita yang mengatakan, kudu diucapin, harus dilafadzkan. Usolli fardo duhri, saya sholat duhur menghadap kiblat, niat karena Allah, itu kudu diucapkan. Nah, gitu. Jadi sebenarnya ada kesamaan. Dua-duanya, kelompok yang berselisih ini sepakat sholat itu pakai niat. Yang diperselisihkan itu diucapkan atau tidak. Nah, kan gitu. Ya. Tentu saja kita harus membaca apa yang disabdakan Rasul. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana aku mengajari sholat. Sebagaimana kalian melihat aku sholat. Nah, tanpa mengurangi rasa hormat saya, rasa persahabatan dan persaudaraan saya pada saudara-saudaraku tercinta yang melafadzkan niatnya tanpa mengurangi rasa hormat. Saya tidak menemukan dalil bahwa Nabi kalau sholat itu melafadzkan niat. Ya, coba aja Anda lihat dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, kitab-kitab yang mu'tamad, kutubus sittah, kutubus tis'ah istilahnya. Nah, itu tidak ada satu dalil pun yang menegaskan secara eksplisit Nabi melafadzkan niat. Ya. Nah, karena itu saya sangat menghargai sahabat-sahabat tercinta yang melafadzkan niat. Saya sangat menghargai. Tapi secara pribadi dan secara keyakinan saya tidak melafadzkan niat. Jadi saya yakin an-niyatu mahalluhal qalbu. Niat itu tempatnya di sini. Jadi saya langsung saja, tapi hati saya sudah jelas, manteng ya. Fokus bahwa saya duhur, asar, maghrib atau apa kan gitu. Nah, itu kalau yang saya ketahui dan saya yakini. Tapi catat, tanpa mengurangi rasa hormat saya, rasa santun saya kepada saudara-saudaraku tercinta yang masih melafadzkan niat. Ya, boleh jadi Anda punya alasan ya gitu. Tapi yang tadi saya tidak menemukan dalilnya ya. Tapi kita sepakat. Sholat itu pakai niat ya. Hanya masalahnya sedikit yang tidak sepakat. Dilafadzkan atau tidak dilafadzkan. Nah, gitu. Pak Am, ada ustadz yang bilang kalau orang pakai usolli itu sholatnya tidak diterima. Nah, Pak Am setuju nggak? Saya tidak setuju. Tidak boleh dong memvonis sholatnya tidak diterima. Nggak boleh. Ya, kita bilang itu hanya perbedaan paham saja. Sampai-sampai dihinakan. Untuk apa sholat? Untuk apa? Kalau masih dilakukan bid'ah sebelum sholat itu pakai usolli. Saya tidak setuju dengan statement seperti itu. Karena kita tidak boleh memvonis. Kita hanya bisa menjelaskan. Ini penjelasannya. Makanya saya sangat respect. Saya sangat menghargai saudara-saudaraku tercinta yang pakai usolli. Ya mangga. Mungkin Anda yakin seperti itu. Ya, faliyatafadhol, silahkan. Tapi secara pribadi
Dan keyakinan saya, secara keilmuan, saya berpendapat tidak. Gitu. Ya, bagaimana Anda yang sholatnya pakai usolli? Yes, hanya Allah yang maha tahu. Yang jelas kan sepakat kita ini. Apa sepakatnya? Sholat itu pakai niat. Sudah itu. Berarti sholat kita diterima lah sama Allah. Karena sholatnya sudah jelas-jelas memenuhi syarat. Pakai niat. Nah, hanya sekali lagi. Dilafalkan apa tidak? Kecil sebenarnya persoalan perbedaannya. Tapi kita mah kadang-kadang bisa jadi bermusuhan. Wah, bisa sampai imamnya dicopot dari kepengurusan masjid. Innamal mu'minuna ikhwah, saudara-saudaraku sekalian. Persaudaraan itu lebih wajib. Ya, lebih wajib. Kadang-kadang kita ini melupakan yang wajib. Mengutamakan yang sebenarnya itu furwa'iyah, itu suatu yang tidak prinsipil kalau menurut saya. Yang prinsipil itu kita saling menghargai, kita saling mengayomi, kita saling melindungi, ya. Ada ta'aruf, ada tafahum, ada ta'awun, ada takaful. Ya, kita saling mengenal, kita saling memahami, kita saling menolong, dan takaful. Kita saling menjaga kehormatan. Itu kan prinsip Islam. Tapi kadang-kadang prinsip Islam yang begitu mulia, yang mengutamakan persaudaraan, yang mewajibkan persaudaraan, innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang beriman itu saudara, langsung jadi dirusak hanya karena perbedaan-perbedaan yang sebenarnya furu'iyah, perbedaan-perbedaan yang tidak prinsipil. Kalau menurut hemat saya ya, gitu. Ya, Anda tidak sependapat dengan saya juga tidak apa-apa. Kan wajar-wajar saja orang yang cara berpikirnya berbeda. Tapi jangan suka memvonis orang itu tidak akan diterima sholatnya, orang itu masuk neraka, percuma sholat kalau masih begini begitu. Jangan ada statement seperti itu. Jangan mengejek tapi mengajak. Ya nggak sih? Jangan mengejek tapi mengajak. Itu saran saya. Wallahu a'lam bishawab.